Baiklah, karena sudah jam 7 ya, jam 7 malam lebih 2 ya. Kita mulai saja perkuliahan online-nya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Jadi yang hadir hari ini sedikit ya, ada 7 orang, yaitu Blasius Welly, Chandra Dewi, Hieronymus Dedi, selanjutnya Kade Andika Putra, selanjutnya Mulyan Tini, selanjutnya Tika Waso, selanjutnya Venantia. Bapak share dulu materinya. Jadi topik hari ini yaitu tentang net present value ya. Jadi net present value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon atau dipotong ya dengan menggunakan social opportunity cost of capital ya. Jadi social opportunity di sini merupakan banyak jenis ya. Pertama bisa dianggap sebagai tingkat pengembalian investasi, yang kedua bisa dianggap sebagai bunga investasi, dan bisa juga dianggap sebagai tingkat risiko ya. Dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan di masa yang akan datang ya. Karena di sini bersifat present value, jadi kita memprediksi berapa arus kas yang dibutuhkan saat ini untuk mendapatkan arus kas yang diinginkan di masa depan ya. Itu yang dinamakan dengan net present value of cash flow ya. Jadi untuk rumusnya mungkin kalian sudah baca materinya ya. Jadi rumus net present value itu sama dengan present value untuk cash inflow ya. Jadi cash inflow di sini maksud adalah kas bersih ya. Jadi kas bersih untuk pemasukannya ya. Jadi pemasukannya di sini adalah seperti adanya pendapatan ya atau penjualan di dalam perusahaan ya. Selanjutnya ada present value cash outflow ya. Jadi cash outflow di sini adalah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai beban operasional perusahaan dan juga bisa juga untuk membeli aset juga ya, itu termasuk dalam cash outflow ya. Bisa juga untuk cash outflow-nya yaitu untuk investasi ya. Jadi jika perusahaan membuat sebuah proyek misalnya atau prototype gitu ya, dia harus memiliki modal. Jadi modalnya di sini bisa masuk ke dalam cash outflow-nya ya. Selanjutnya untuk mencari nilai present value, di sini Bapak singkat menjadi PV ya. PV cash inflow itu sama dengan penjumlahan ya, penjumlahan dari semua arus kas ya. Jadi CF ini adalah arus kas dibagi dengan 1 ditambah R. R di sini adalah rate-nya ya, atau tingkat persentase bunga investasi bisa ya, tingkat pengembalian investasi juga bisa, dan tingkat risiko ya. Jadi tergantung nanti kasusnya ya. Sedangkan T-nya adalah periode ya, periode waktu investasinya ya. Nanti untuk ketentuan net present value-nya di sini ada 2, yaitu jika net present value lebih besar daripada 0, itu artinya diterima ya, atau layak diterima ya. Jika net present value-nya lebih kecil dari 0, itu artinya ditolak ya. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya di sini PT ABC ya. PT ABC memiliki rencana untuk berinvestasi di proyek PT Jaya Abadi, di mana nilai investasi yang ditanamkan sebesar 150 juta ya, dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 12% misalnya per tahun.
Adapun perkiraan arus kas bersih, jadi kita memperkirakan ya, jadi tidak pasti arus kasnya. Jadi arus kas bersihnya per tahun anggap di sini tetap ya, setiap tahunnya 75 juta ya. Namun pada kenyataannya nanti tentu akan berbeda setiap tahunnya ya, realisasinya ya. Selama 3 tahun. Dari data tersebut hitunglah berapa nilai dari net present value ya. Nah, di sini bisa kita ketahui ya bahwa present value-nya atau cash outflow-nya itu adalah 150 juta ya. Karena di sini PT Jaya Abadi membutuhkan dana untuk membiayai sebuah proyek ya. Sehingga dia membutuhkan dana 150 juta. Berarti nanti kasnya ini akan keluar dari kasnya ya. Selanjutnya cash flow ya, cash flow per tahun selama 3 tahun itu adalah sebesar 75 juta ya. Selanjutnya tingkat pengembalian investasi yang diharapkan itu adalah 12% per tahun. Dengan jangka waktu proyeknya ini ya selama 3 tahun atau prediksi dari investasinya yang akan kita analisa selama 3 tahun. Nah, langkah pertama yaitu menghitung nilai present value, cash inflow-nya ya. Nah, di sini sudah ada rumus. Yang pertama kita cari present value, cash inflow-nya. Jadi di sini penjumlahan ya, penjumlahan dari pembagian cash flow dibagi 1 ditambah tingkat pengembalian investasi per periode ya. Jika kita pecah ya dari rumus ini ya, jadi rumus ini masih dijadiin 1 ya. Jika kita pecah, nah kita harus masukkan rumusnya, insert, kemudian pilih equation, kemudian kita buat rumus dulu ya. Nah, di sini Bapak pakai equation yang ada di Microsoft Word-nya. Kemudian kita masukkan cash flow-nya ya. Cash flow-nya 75 juta ya. Kemudian 1 ditambah R. R-nya berapa? R-nya 12% ya. Jadi 12 dibagi 100 hasilnya 0,12 ya. Kemudian dipangkatkan ya. Pangkat. Nah, ini pakai script. Nah, ini seharusnya dia geser ke sini. Nah, Bapak cut, paste. Nah, di sini pangkat 1 ya. Kemudian dibuat tambah gitu ya. Nah, kita di sini menjabarkan rumus yang ada di atas. Nah, di sini pangkat 2. Nah, kemudian ditambah lagi pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya kita cari dulu berapa nilai hasilnya ini. Nilai hasil pangkatnya ya. Nah 1 ditambah 0,12 sudah pasti ya hasilnya 1,12 ya. Nah ini sama ya, cuma pangkat aja yang berbeda nanti 1,12. Kemudian kita turunkan lagi. Ini masih loading. Nah, 1,12 pangkat 1 berapa? Nah, kita pakai kalkulator ya. Nanti kalkulator yang dipakai adalah kalkulator Science ya. Jadi di sini Bapak menggunakan kalkulator yang ada di Windows 10 ya. Jika kalian buka kalkulator di Windows 10 biasanya dia dalam bentuk standar ya. Nah, dalam bentuk seperti ini. Nah, lalu kita harus ubah menjadi bentuk Science ya. Nanti klik warna indikator navigasinya, lalu pilih Scientific ya. Kemudian masukkan angkanya 1,12 pangkat 1 ya.
Jadi pangkat 1 kita gunakan yang mana ini? Ya ini ya, XY pangkat 1. Hasilnya tetap ya 1,12 ya. Jadi di sini kita buat tetap ya. 1,12. Selanjutnya di bawahnya 1,12 pangkat 2. Nah, kita ulangi. 1,12 pangkat 2 ya, sama dengan itu ya 1,25 ya. 1,25. Selanjutnya 1,12 pangkat 3 berapa? Nah, clearkan 1,12 pangkat 3 sama dengan 1,41 ya. Jadi di sini ada pembulatan ya 1,4049 ya. Jika kita menggunakan 3 digit ini hasilnya 1,0405 ya. Jika kita menggunakan 2 digit di belakang koma itu jadinya 1,41 ya. Jadi kita buat di sini 1,41. Kemudian kita turunkan lagi. Jadi di sini sama dengan, nah kita bagi sekarang ya. 75 juta dibagi 1,12 hasilnya berapa? 75 juta dibagi ya, dibagi 1,12 sama dengan 66.264.286 ya. Di sini Bapak bulatkan. Di sini ada angka 85,7. Jika kita bulatkan ke ini dibulatkan tanpa adanya koma, maka jadinya 286 ya. Sehingga kita ganti nilainya, hasilnya itu 66.964.286 ya. Ditambah ya. Kemudian kita bagi ya 75 juta dibagi 1,25 ya. Sama dengan hasilnya 60 juta ya. 60 juta. Nah, ini gampang nih, tidak ada pembulatan. Selanjutnya kita bagi lagi 75 juta dibagi 1,41 sama dengan 53 juta 191.489 ya. Jadi kita masukkan nilainya 53.191.489 ya. Selanjutnya baru kita jumlahkan. Dijumlahkan, nah pakai kalkulatornya 66.964.286 ditambah 60 juta ditambah lagi 53.191.489 ya. Jadi hasilnya sama dengan 80.155.775. Jadi hasilnya kita salin 180.155.775 ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai present value pada cash inflow-nya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus net present value, di mana present value cash inflow itu sebesar 180.155.775
dikurangi dengan cash outflow ya, atau kas keluar. Di sini kas keluarnya 150 juta ya. 150 juta. Kemudian hasilnya berapa? Ya, gunakan kalkulator ya. Nah, di sini Bapak perkecil. Kalkulatornya nak muat. 180 155 775 dikurangi 150 juta ya, sama dengan 30 juta 155.775 ya. Nanti hasilnya disalin ke dalam hasil dari net present value-nya ya, 30 juta 155.775 ya. Nah, dari hasil ini karena net present value ya lebih besar daripada 0, maka tawaran investasi di PT Jaya Abadi layak diterima ya, layak diterima. Jika min maka tidak layak ya. Berarti nanti ada kas ya. Jika perusahaan menjalankan proyek ini dengan senilai 150 juta ya, dengan aliran cash flow-nya atau arus kasnya per tahun itu 75 juta ya. Jadi nanti sisa arus kasnya itu adalah sebesar 30 juta 155.775 ya. Nah, dari penjelasan Bapak ini ada pertanyaan? Silakan di chat saja. Yang hadir 8 orang ya, yang hadir sedikit sekali. Mungkin masih di tempat kerja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.